Selanjutnya, saya akan melakukan uji coba, yaitu uji Pirate Simple T-Test, atau disebut juga uji sampel berpasangan. Uji sampel berpasangan merupakan uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Uji Pirate Simple T-Test merupakan bagian dari statistik parametrik, sehingga sebelum melakukan uji ini, data terlebih dahulu dipastikan harus normal. Jika data tidak normal, maka alternatifnya bisa menggunakan statistik non-parametrik, yaitu uji Wilson. Untuk homogenitas data pada uji Pirate Simple Test, ini boleh homogeni atau tidak homogen, atau dapat disebut juga bukan persyaratan mutlak. Kemudian dengan contoh kasus, misal seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 6 SD Negeri Tumapel tahun 2019. Dengan judul penelitian mungkin pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 6 SD Negeri. Kemudian untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh terhadap strategi belajar tersebut, kita dapat melakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, untuk mengetahui atau tidaknya pengaruh strategi pembelajaran tersebut, guru dapat melakukan 2 kali tes dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Kemudian, tes pertama dilakukan sebelum strategi pembelajaran di kelas diterapkan atau pretest. Selanjutnya, tes kedua dilakukan setelah strategi pembelajaran di kelas diterapkan atau post-test. 2 kali hasil belajar inilah yang disebut sebagai sampel berpasangan. Dan untuk hasil dari pretest dan post-test dapat kita lihat pada tabel yang sudah saya salin di sini. Kemudian selanjutnya, menentukan HO dan HA. HO di sini tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan post-test, yang artinya tidak ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya dalam meningkatkan hasil belajar. Dan untuk HA, ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan post-test, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya dalam meningkatkan hasil belajar. Kemudian untuk mempermudah kita mengolah data, kita pindah data dalam bentuk Excel dengan penamaan data pretest dan post-test. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Selanjutnya pada bagian variable view, bagian nama kita ketik pretest. Lalu klik enter. Dan yang kedua post-test. Enter. Kemudian pada bagian label tetap pretest. Dan yang bawah post-test.
Kemudian untuk data kita ganti 0, desimalnya kita ganti 0. Lalu kita kembali ke data view. Di sini sudah terdapat pretest dan posttest. Lalu kita kembali ke Excel dan lakukan hal sama seperti sebelumnya. Ketik 1, data 1, kemudian data 2, kemudian kita copy bagian nilai pretest, Ctrl C, salin bagian pretest, Ctrl V, dan untuk posttestnya kita kembali ke Excel. Lalu kita copy kita copy bagian posttestnya, Ctrl C, lalu kembali ke aplikasi, klik posttest, Ctrl V. Lalu kita klik analyze, kemudian compartment, kemudian pirate sample t-test, untuk pretest kita pindahkan ke dalam variabel 1, pretest variabel 1, kemudian untuk posttestnya kita pindahkan ke variabel 2. Lalu kita klik option untuk melihat angka bahwa itu merupakan 0,05. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Jadi hasilnya sudah keluar, hasilnya ada Pirate simple statistik, Pirate simple correlation, Pirate simple test. Pada bagian t-test Pirate simple statistik, pada bagian pretest rata-ratanya 50,43 dan pada posttest 78,17. Dan di sini terlihat bahwa rata-rata pretest itu kurang dari rata-rata posttest. Yang apabila diartikan secara deskriptif itu terdapat perbedaan antara pretest dan posttest. Jadi dapat dikatakan itu lebih baik posttestnya daripada pretestnya. Selanjutnya, untuk membuktikan perbedaan tersebut benar-benar nyata atau tidak, kita dapat melihat pada Pirate simple test berikut. Lalu di sini hasilnya adalah 0,00 dan itu kurang dari 0,05. Dan artinya H0 ditolak dan HA diterima. Karena H0 ditolak dan HA diterima, maka terjadi perbedaan antara hasil belajar pretest dan posttest. Terhadap pengaruh penggunaan strategi pembelajaran,
tutor sebaya terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.